semua, kembali lagi bersama Dindin. Kali ini kita akan membahas tentang komik yang kita tunggu-tunggu, yaitu Hai Miko 35. Kalau kita lihat komik ini ya covernya mirip-mirip lah dengan cover komik versi Jepangnya. Nah, yang istimewa dari komik ini adalah ada bonusnya. Tidak seperti komik terbitan Jepang ya yang tidak ada bonus. Memang kalau terbitan punya Indonesia ini ada bonusnya. Nah, ini bonusnya adalah bonus apa namanya ya? Bah kita lihat, aduh ini gimana sih ini? Kok dikasih lem di sini? Waduh, tuh. Nah, semoga tidak rusak. Nanti coba saya buka dulu deh ini. Ini sebenarnya kesalahan teknis ini. Kenapa ini sampai harus dipakai lem double tap di sini? Susah nih. Untung aja nggak sampai rusak ya. Seperti komik Miko premium lainnya, komik ini memakai jaket. Nah, ini jaketnya. Dan mari kita lihat apa bonusnya. Ini bonusnya adalah card holder. Jadi kita bisa taruh kartu di sini ya. Nah, mari kita lihat. Ya. Nah, ini kita bisa taruh kartu. Akan kita coba dulu ya. Saya cari kartunya. Kita coba pakai ini deh, foto artis. Nah, seperti ini. Sebenarnya sih biasanya ini untuk gantungan di tas travel biasanya gitu. Biasanya dikasih tali gitu di sininya, jadi ditaruh untuk mengenal tas waktu kita bepergian gitu. Sekarang mari kita lihat bagaimana isi komiknya. Nah, dari ini isinya yang mirip dengan versi Jepangnya, dan yang pernah kita bicarakan dan kita takutkan adalah 3 chapter terakhir dari komik ini hilang. Akan kita bandingkan dengan versi Jepangnya. Nah, ini versi Jepangnya. Nah, kalau kita lihat sama ya, persis ya gambarnya. Gambar Miko yang ceria. Dan kalau diperhatikan baik-baik, warna di covernya berubah. Seperti di versi Jepang, warna dari ini adalah warna pelangi, tapi di versi Indonesianya warnanya diubah jadi warna pink aja ya. Kayak di bajunya Miko juga tulisan yes yang pelangi juga berubah jadi pink. Jadi warna pelangi semua di sini dihilangkan. Nah, sampai di cover belakangnya yang warnanya pelangi ya dihilangkan gitu. Kita lihat perbandingan antara cover bagian dalam Miko yang versi Indonesia dan Jepangnya. Nah, ini tada! Lalu untuk ketebalan bukunya kita lihat, padahal kertasnya jenisnya sama tapi tebalnya berbeda. Itu karena ada 3 chapter yang dihilangkan. Nah, di review komik saya yang dulu, saya pernah mengatakan akan membahas tentang chapter Natsuki kalau misalnya chapter itu dihilangkan di versi Indonesia. Sebelum memulai chapter Natsuki ini, di satu halaman sebelumnya ada penjelasan tentang LGBT. Di sini dijelaskan apa aja singkatan dari LGBT itu. Chapter ini berjudul Natsuki to Yuko. Artinya kira-kira seorang yang bernama Natsuki.
Di kelas Miko, ada seorang anak perempuan yang bernama Natsuki. Dia ini boleh dibilang sedikit tomboy sih. Natsuki ini sangat akrab dengan teman-teman cowok. Bahkan boleh dibilang terlalu akrab. Marichan melihat itu dan ia menjadi sewot. Mungkin kira-kira dia ngomong gini, "Ih, apa tuh cewek? Kecentilan banget sih." Apalagi Kenta sampai pegang-pegang Natsuki. Bukannya si Yuko yang marah, malah Marichan yang marah sama si Kenta. Padahal cowok-cowok itu cuma lagi membicarakan tentang game yang sedang populer saat itu dan Natsuki adalah salah satu pemainnya. Pada jam pelajaran olahraga, Natsuki tidak ikut pelajaran renang. Dan Marichan terlihat sangat tidak suka. Lalu ketika Miko akan menjemput Momo di penitipan anak, ia bertemu Natsuki yang ternyata juga mempunyai seorang adik yang dititipkan juga. Di kemudian hari pada saat pelajaran renang, Natsuki tidak ikut pelajaran renang lagi. Coba lihat muka Marichan. Dia sangat tidak suka melihatnya. Marichan pun menegurnya. "Kamu kok selalu tidak masuk pelajaran renang sih?" "Aku sakit." "Bohong, pasti itu alasan supaya kamu bisa bermalas-malasan kan? Kalau gitu aku juga mau beralasan seperti kamu. Lain kali gak usah masuk deh." Miko mengejarnya dan mengatakan, "Nanti kamu istirahat yang cukup, makan yang sehat, supaya nanti bisa berenang bersama-sama." Natsuki malah tidak senang mendengarnya. "Ke ruang ganti perempuan, lalu ganti baju renang? Aku tidak bisa." "Bah, memang kenapa? Kita kan sama-sama perempuan." Natsuki marah dan ia melempar dasi seragamnya. Keesokan harinya Natsuki tidak masuk sekolah. Miko pun pergi membesuk Natsuki. Natsuki pun menceritakan tentang masalah pada dirinya. Sejak dari kecil, Natsuki sangat tidak suka memakai baju perempuan. Tapi ya karena dia itu perempuan ya terpaksa deh dia pakai baju seragam perempuan. Bahkan ia merasa lebih nyaman berteman dengan teman laki-laki. Ia juga merasa tubuhnya sekarang ini bukanlah tubuh dia sebenarnya. Dia merasa dia itu bukan perempuan, tapi seorang laki-laki. Miko yang mendengar itu tidak menyalahkan Natsuki. Ia malah memberi semangat kepada Natsuki. Lalu, Miko mengajak Natsuki ke toko baju untuk mencari baju cowok. Natsuki pun memakai baju cowok ketika menjemput adiknya di penitipan anak. Orang-orang pada tercengang melihat dia. Bahkan Ibu Asada pun memujinya. Natsuki merasa lega karena dia sudah menjadi dirinya sendiri. Ia pun meneteskan air matanya. Di sini Ibu Asada mengatakan tidak ada yang salah pada Natsuki. Ternyata Ibu Asada adalah seorang transgender. Waktu sekolah, ia sudah merasa bahwa ia sangat berbeda dengan teman-teman cowoknya. Bahkan ia sangat menyukai anak-anak. Ibu Asada pun memberi dukungan kepada Natsuki. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu Ibu Natsuki. Ibu Natsuki tampaknya tidak senang ya dengan perubahan pada Natsuki. Tapi Miko menyadarkan Ibu Natsuki, sehingga Ibu Natsuki pun berusaha untuk mengerti keadaan Natsuki. Keesokan harinya, Natsuki bersama ibunya menemui Pak Guru di sekolah. Pak Guru rupanya mengerti keadaan Natsuki dan ia mengizinkan Natsuki tidak memakai seragam perempuan dan ia boleh memakai seragam olahraganya. Di kelas, Miko menyambut Natsuki dengan memakai seragam olahraganya juga. Tapi rupanya ada yang tidak senang melihatnya ya. Marichan dan beberapa teman di kelas tidak bisa menerima begitu saja. Bahkan Pak Guru memberikan penjelasan kepada murid-murid di kelas.
Entah apa yang mereka bicarakan ya, tapi akhirnya teman-teman sekelas Natsuki dapat menerima Natsuki yang berbeda. Demikian cerita tentang Natsuki dari chapter yang dihilangkan di versi Indonesia. Mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan dari penjelasan saya. Seperti yang kita tahu ya, Hai Miko ini pertama kali terbit dengan cerita Miko yang masih kelas 3 SD. Sehingga rating dari komik ini adalah semua umur. Sampai di nomornya yang ke-23, rating Hai Miko adalah semua umur. Baru di volume ke-24, rating Hai Miko berubah menjadi remaja. Seperti yang kita tahu, di Indonesia embel-embel rating ini tidak berlaku. Dan masih banyak orang tua yang menganggap komik itu hanya bacaan anak kecil. Atau bisa saja ortu yang masih menganggap Miko adalah bacaan anak-anak karena gambarnya yang imut. Daripada nanti ada cerita tentang transgender yang dimaklumi dan juga didukung, itu nanti malah jadi diprotes orang tua, lebih baik ya dihilangkan saja. Itu sih menurut pendapat saya kenapa chapter ini dihilangkan. Nah, sekian bahasan saya mengenai Hai Miko 35 ini. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Dah.